Sebelum menonton episode ini, aku sarankan supaya kalian nonton episode sebelumnya, karena episode 1-10 isinya nyambung guys. Bukti akal keberadaan Allah. Episode 2, ada dengan sendirinya dan ada karena selainnya. Pada episode pertama, kita telah membahas tentang kaidah mustahil ada sebab yang tak terbatas. Dengan kaidah ini, akal kita berkesimpulan bahwa tidak mungkin ada sebab yang tak terbatas atau tak terhingga. Jika ada hasil, maka harus ada sebab pertama yang tidak dipengaruhi oleh sebab lain atau disebut sebab independen. Misalnya, A adalah makhluk ciptaan diciptakan oleh B, sedangkan B diciptakan oleh C. Demikian seterusnya hingga tak terhingga. Hal ini mustahil menurut akal, karena seharusnya ada permulaan. Harus ada pencipta pertama yang tidak diciptakan, karena kalau tidak demikian maka A tidak akan pernah tercipta. Nah, pencipta ini maka wajib ada, karena jika makhluk ada, haruslah ada sang pencipta yang menciptakannya. Sedangkan makhluk sifatnya mungkin ada, bisa jadi ada, bisa juga tidak ada jika tidak diciptakan, seperti aku dan kamu. Maka keberadaan kita tidaklah wajib ada, akan tetapi mungkin ada. Maksudnya kita semua ada karena diciptakan, dan bisa saja tidak ada jika tidak diciptakan. Jika pencipta ini wajib ada, maka dia bersifat selalu hidup dan abadi. Sedangkan makhluk bisa saja mati, tidak abadi karena bersifat mungkin ada. Pencipta juga bersifat ada dengan sendirinya, karena tidak membutuhkan yang lain supaya menjadikannya ada. Karena kalau tidak demikian, akan ada kesinambungan yang tak terbatas, dan itu mustahil menurut akal, sebagaimana disebutkan di episode pertama guys. Maksud ada dengan sendirinya ialah bahwa sang pencipta bersifat azali. Dialah yang awal, tidak memerlukan permulaan, tidak diciptakan dan tidak didahului dengan ketiadaan. Karena kalau kita katakan bahwa sang pencipta memiliki permulaan, kita akan bertanya, siapa yang membuatnya bermulai? Dan jika kita katakan bahwa dia adalah makhluk, kita akan bertanya, siapa yang menciptakannya? Dan jika kita katakan bahwa sebelum adanya dia adalah ketiadaan, lalu bagaimana muncul menjadi ada? Kemudian di sini kita akan terperangkap lagi dalam kesinambungan yang tak terbatas, dan hal itu mustahil menurut akal. Sedangkan makhluk bersifat mungkin ada, atau artinya dia membutuhkan selainnya supaya menjadi ada, karena dia adalah makhluk, memiliki permulaan, dan sebelum keberadaannya ialah ketiadaan. Pencipta juga bersifat tidak membutuhkan selainnya, atau tidak membutuhkan yang lain supaya dia menjadi ada, karena dia bersifat azali, awal, tidak didahului dengan ketiadaan, dan keberadaannya tidak memiliki permulaan. Sedangkan makhluk bersifat membutuhkan selainnya, karena dia ialah makhluk, memiliki permulaan dan didahului dengan ketiadaan. Dengan itu, makhluk membutuhkan yang lain untuk menciptakannya, memulainya, mengeluarkannya dari ketiadaan menjadi ada. Sedangkan pencipta tidak membutuhkan selainnya dalam segala hal, dan akan kita bahas pada episode 3 dengan judul Bukti Perbuatan Tuhan Menurut Akal. Kesimpulannya, akal menunjukkan bahwa sang pencipta harus memiliki sifat-sifat berikut. 1. Wajib ada. 2. Abadi, selalu hidup dan tidak mati. 3. Tidak diciptakan atau bukan makhluk. 4. Azali, yaitu awal, tidak memiliki permulaan dan tidak didahului dengan ketiadaan. 5. Tidak membutuhkan selainnya. Maka jika kita sedang mencari siapakah sang pencipta itu, maka harus memiliki sifat-sifat ini menurut akal. Akan tetapi, akal juga memberi petunjuk kepada kita akan sifat-sifat lainnya bagi sang pencipta ini, yang insya Allah akan kita lanjutkan pada episode ketiga dengan judul Bukti Perbuatan Tuhan Menurut Akal.